Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Rini Oktavianingsih. Pada kali ini, kita akan melanjutkan materi statistika bagian yang kedua, yaitu rata-rata. Di sini nanti kita akan membahas rata-rata data tunggal dan rata-rata data kelompok. Untuk itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian semua mengenai apa itu rata-rata. Rata-rata merupakan perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Rata-rata dikenal juga dengan istilah mean dan dilambangkan dengan X bar. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai rata-rata data tunggal. Nanti rata-rata data tunggal dibagi menjadi 3 bentuk. Untuk yang pertama, bentuk yang pertama, jika suatu data X1, X2, X3 sampai ke Xn, terdiri atas maka rata-rata data tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi gini, X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai Xn dibagi N. X1 itu merupakan datanya, N itu merupakan banyak datanya. Atau nanti bisa disingkat sebagai X bar sama dengan sigma, itu adalah penjumlahan antara X1 sampai banyaknya N ya, dibagi banyaknya data. Contoh yang pertama, untuk bentuk yang pertama, diketahui data sebagai berikut. Ada 6, 8, 7, 9, 6, 7, 7, 9, 8, 8. Pertanyaannya, nilai rata-rata dari data tersebut adalah, oke, teman-teman tinggal kita gunakan rumus yang ini ya, yang ini. Berarti X bar-nya kita totalkan semua data yang ada dibagi banyaknya data. 10 dari mana? Sini ya. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini tinggal kita total. Setelah ditotal, hasilnya adalah 75 dibagi 10, yaitu 7,5. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 7,5. Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, jika data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka rataan dirumuskan sebagai berikut. Jadi nanti frekuensinya harus dikalikan dulu dengan datanya ya, ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah sampai Fn kali Xn. Nah, dibagi sama frekuensinya dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Atau kita tulis X bar sama dengan penjumlahan antara data yang pertama sampai yang terakhir ya, F1 dikali Xi dibagi penjumlahan antara frekuensi, banyaknya frekuensi. Oke, contoh yang kedua untuk bentuk yang kedua. Perhatikan data pada tabel berikut. Di sini ada tabel distribusi frekuensi ya. Ada nilai dan frekuensi. Nah, yang ditanya adalah nilai rata-rata dari data tersebut adalah kita gunakan rumus tersebut. Ya, jawab. Nah, di sini 5 dikali 4, jadi F dikali XI, ya, 5 kali 4, 10 kali 6, 15 kali 8, 20 kali 2, dibagi 4 ditambah 6 ditambah 8 tambah 2. Ingat, dibaginya sama frekuensi ya, bukan nilai. Oke, kemudian kita totalkan. 5 kali 4, 20. 10 kali 6, 60. 15 kali 8, berapa? 120. Ditambah 20 kali 2, 40. Dibagi 4 ditambah 6 ditambah 8 tambah 2. Sama dengan 240 dibagi 20. Nolnya coret. Tinggal 24 bagi 2 berapa? 12. Itu untuk bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, jika F1 bilangan mempunyai rataan M1, F2 bilangan mempunyai rataan M2, sampai Fn bilangan mempunyai rataan Mn, maka rataan dari keseluruhan bilangan adalah,
gitu. X bar sama dengan F1 kali M1 ditambah F2 kali M2 ditambah F3 kali M3 sampai Fn dikali Mn dibagi F1 tambah F2 tambah F3 sampai ke Fn. Atau teman-teman bisa menulisnya dengan X bar sama dengan penjumlahan I sama dengan 1 sampai ke N Fi kali Mi dibagi penjumlahan I sama dengan 1 sampai ke N Fi. Ya. Di sini Ibu memiliki contoh 3. Untuk contoh 3, 3 kelas ABC berturut-turut terdiri atas 10 siswa, 20 siswa, dan 30 siswa. Jika rata-rata kelas A adalah 70, rata-rata kelas B adalah 55, dan rata-rata kelas C adalah 6. Maka rata-rata nilai gabungan dari ketiga kelas tersebut adalah, nah di sini kita jawab. Jadi caranya kita lihat dulu nih, kelas A tadi total siswanya berapa? Oh ada 10, rata-ratanya berapa? 70, berarti nanti 10 kali 70 gitu. Kemudian Ibu ganti warna lagi nih, biar teman-teman jelas. Kemudian siswa B-nya berapa? 20. Rata-ratanya berapa? 55. Oh, berarti nanti 20 kali 5, 5. Kemudian, Ibu ganti lagi warnanya jadi biru. Siswa C tadi berapa? 30 siswa. Rata-ratanya berapa? 6. Oh, berarti nanti 30 kali 60 ya. Sorry, bukan 6, tapi 60. 60. Iya. Kemudian nanti dibagi sama frekuensinya. Frekuensinya itu adalah total siswanya tadi yang 10, yang A ditambah 20 ditambah 30. Nah, gini ya. Kalau kita jabarkan 10 kali 70 700. 20 kali 55 1100 ditambah 30 kali 60 1800 dibagi 60. Totalnya kalau kita total yaitu 3.600 dibagi 60. Ini kita coret. Tinggal 360 dibagi 6, yaitu 60. Jadi, rata-rata nilai gabungan dari ketiga kelas tersebut adalah 60. Itu adalah data tunggal untuk kita mencari rata-ratanya. Sekarang kita masuk ke data kelompok. Rata-rata data kelompok secara umum rata-rata untuk data kelompok sama dengan rata-rata data pada distribusi frekuensi tunggal, yaitu dengan mengambil titik tengah setiap kelas sebagai XI. Ingat gak kalau kita mencari XI itu bagaimana rumusnya? Ya, betul. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Atau rumus rata-rata data kelompok adalah X bar sama dengan penjumlahan I sama dengan 1 sampai ke N, yaitu Fi dikali Xi dibagi jumlah I sama dengan 1 sampai ke N Fi. Contohnya gini ya teman-teman ya. Ada contoh 3. Contoh 3, sebenarnya contoh 1 di dalam rata-rata data kelompok ya. Hitunglah rata-rata pada tabel di bawah ini. Oke, di sini udah ada data kelompok. Ada intervalnya, kemudian ada kelasnya, nilainya sudah dalam interval dan banyak orangnya yang mendapatkan nilai tersebut atau frekuensi ya, kita sebut frekuensi. Untuk menghitung itu, kita butuh yang namanya XI ya, dan Fi dikali Xi. Bagaimana mencari Xi? Masih ingat? Oke, mencari Xi itu sendiri berarti batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Itu dia rumusnya. Berarti untuk kelas yang pertama 31 tambah 40 bagi 2, 35,5. Kemudian 45,5. Kita hitung lagi 51 tambah 60 bagi 2, 55,5 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian kalau kita sudah dapat, kita butuh Fi kali Xi. Dikali berarti 4 dikali 35,5 yaitu 142. 10 dikali 45,5,
455. 15 kali 55,5, 832,5. 9 kali 65,5, 589,5. 2 dikali 75,5 yaitu 151. Nah, setelah kita punya XI dan FI kali XI, kita bisa menghitung nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya tadi rumusnya apa? Nah, di sini Ibu tampilkan lagi rumus dari rata-rata data kelompok. Kita butuh sigma, penjumlahan FI kali XI. Yang mana? Nah, yang ini teman-teman nih. Yang ini kita jumlahin. Nah, setelah kita jumlahin hasilnya 2170. Kemudian kita butuh penjumlahan FI. Yang mana FI? Nah, yang ini juga kita jumlahin. Hasilnya adalah 40. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumus, yaitu 2170 dibagi 40. Ini kita coret. Berarti hasilnya adalah 54,25. Jadi seperti itu kita kalau ingin mencari rata-rata data kelompok dan data tunggal. Nah, sekarang Ibu punya latihan soal. Silakan dikerjakan menurut step by step yang sudah Ibu ajarkan. Semoga berhasil, silakan dipahami, silakan dikerjakan.